Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, alladzi qad jama'na fi hadzal makan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah maghrib serta para pendengar dimanapun berada, mari kita awali dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini diingatkan kembali kita 17 tahun sudah tsunami di Aceh. Kalau diputar ulang, saya kira tidak ada yang tidak sedih ya, terharu. Air yang begitu kuat merusak harta benda, malah merenggut jiwa 200.000 lebih ya, hanya beberapa menit. Pengulangan itu bukan hanya sekedar memperingati, tapi mengambil hikmah supaya kita lebih hati-hati. Bisa saja terulang pada masa-masa yang akan datang hal yang seperti itu. Selawat bering salam mari pula kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian yang sudah banyak sekali pesan lewat sunnah, antara lain taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadhillu abada. Aku sudah tinggalkan, Rasulullah kan wariskan, kalau dua hal ini kita pegang dengan istiqamah, sungguh-sungguh, maka kita tidak akan sesat, lan tadhillu abada, tidak akan sesat selama-lamanya. Kitab Allah, pertama kitab Allah Al-Quran, yang kedua sunnah Al-Hadis. Dan hanya yang bisa lawan Al-Quran juga tidak bisa melawan hadis sunnah. Dua sumber utama dalam hukum Islam, pertama Al-Quran, yang kedua sunnah Al-Hadis. Dan juga sidang jamaah sekalian, beberapa saat lagi kita akan
memasuki tahun miladiah. Mungkin tidak sampai atau 1 minggu lagi lah. Sabtu depan sudah masuk ya. 1 Januari 2022. Tanpa terasa Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, beruntunglah orang-orang yang selalu dengan taat disiplin menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Sungguh rugilah orang-orang yang mengabaikan waktu-waktu yang berlalu itu. Maka Allah bersumpah dengan waktu asar, wal asri, demi waktu asar. Dan banyak kalimat atau sumpah Allah di dalam surah dan ayat-ayat yang lain. Karena itu malam ini kita mengingatkan diri sendiri dan sidang jamaah dan para pendengar dimanapun berada. Mungkin kita menyampaikan malam ini hanya 3 hal. Ya. Tentu pesan-pesan dari Allah sendiri, Al-Quran. Yang pertama, di dalam banyak ayat Allah menjelaskan. Kita ambil beberapa ayat atau 1 ayat untuk mengingatkan kita sekalian. Tersebut tercantum dalam surah Al-Ankabut ayat ke-40. Bismillahirrahmanirrahim. Fakullan akhadna bizambihi. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Wa minhum man akhadathu sayhah. Wa minhum man khasafna bil arda. Wa minhum man aghraqna. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, bumi terus berputar ya, berjalan. Dinamika terus terjadi. Bumi tidak pernah sunyi dari tanda-tanda sunnatullah ya. Hana di tempat kita, ada di tempat lain. Dan Al-Quran sudah menjelaskan berulang akan terjadi kembali ya seperti diingatkan Al-Quran. Maka dalam ayat ini Allah menjelaskan fakullan akhadna bidzambihi. Maka tiap-tiap umat dahulu dibinasakan Allah dengan berbagai ujian bizambihi, disebabkan karena dosa. Karena dosa-dosa mereka. Hai patih pe yang Allah pegah. Hai dengar apa yang dianjurkan oleh para nabi dan rasul Allah. Maka Allah memberikan tanda-tanda ujian. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Ada di antara mereka kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil. Kalau hari ini di zaman sekarang terjadi seperti itu, memang Allah sudah menjelaskan. Ada hujan batu, hujan kerikil,
bebeboh pineng. Itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Faminhum man akhazatu sayhah. Dan di antara mereka ada yang ditimpa suara keras, petir. Sekarang ada juga petir yang mematikan. Ban kenang petir, rumah tutung, hewan kita mati, orang juga meninggal. Itu petir, suara yang menggeletur, berat sekali. Dan hari ini terjadi, dan Allah sudah menjelaskan lebih awal di dalam Al-Quran. Wa minhum man khasafna bil ardh. Ada di antara mereka yang kami benamkan ke dalam bumi. Sudah ada. Secara qat'i Al-Quran sudah menyampaikan itu, informasi awal kepada kita sekalian. Dan ada di antara kami tenggelamkan dalam laut. Maka dulu ada umat Nabi Nuh yang keras kepala, tidak mau menuruti perintah Nabi Nuh, nggak mau beriman, malah menyembah berhala, menyembah patung. Itu dengan bencana banjir. Kan tidak mungkin di darat munculnya air bah menenggelamkan semuanya. Hai patih, kok Nabi Nuh pegat perahu di darat, bahtera di darat. Karena dalam Al-Quran disebutkan Nabi Nuh kagila majnun, pegat bahtera di darat. Tapi begitulah Allah nanti memunculkan air bah, menenggelamkan semua termasuk anak dan istrinya. Tidak patuh pada sinyal-sinyal Allah Subhanahu wa taala. Makanya apakah itu pemuda, ya, milenial, yang dewasa, kan tidak tahu kita apa akan terjadi setelah ini. Sudah 17 tahun kita peringati dosa pendekatan diri kita dengan Allah, han berubah, han terjadi perubahan, banyak lengah, banyak lalai. Kita sudah yakin, kita baca selalu Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang memiliki alam semesta, langit, bumi. Allah yang mengatur. Dalam surah, dalam ayat Kursi sering juga kita baca. Karena pemahaman kita untuk menguatkan konstruksi akidah, ya, keimanan kita. Allahul ladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati wal ardh. Sudah sangat jelas itu. Allah, langit bumi Allah yang yang miliki. Allah tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur, tidak pernah tertidur Allah. Ya. Selalu Dia awasi terhadap makhluknya di langit dan di bumi ini. Dan ini kan sebuah peringatan, ya, kalam Allah, Al-Quran. Umat Nabi Syuaib yang dikenal korup, ditimpa gempa yang mematikan. Dagang
timang, cing, napas, ya. Memalsukan timbangan, tidak adil dalam timbangan, ya. Ketika dibeli lain bohcingnya, ketika dijual lain dacingnya, ya. Akhirnya ditimpa dengan gempa. Hari ini juga ada gempa. Kita tsunami dulu ada gempa, diawali dengan gempa bumi. Deka tsunami. Hanya 15 menit. Ada yang bilang 25 ton dapat tamita rezeki hilang sekejap, hanya 15 menit. Allah yang Maha Kuasa. Umat Nabi Saleh yang hedonistik, cinta dunia, kesenangan dunia, ditimpa keganasan virus dan gempa bumi. Ada virus hari ini, COVID, pandemi, katanya belum berakhir ini. Malah sudah ada informasi virus varian lain lagi. Omikron, tak tahu kita. Ya. Jadi begitulah virus dan virus-virus lain, penyakit yang tidak kita ketahui. Karena semua penyakit ini datangnya dari Allah. Tapi setiap penyakit itu ada obat, kata Rasulullah. Ya. Setiap penyakit ada obat. Tapi kan lebih baik kita jaga diri, preventif. Jangan setelah sakit. Tapi sebelum sakit kita jaga. Yang muda milenial, jangan asyik dengan ship, judi online, perbuatan-perbuatan mungkar, dan lain sebagainya. Kalau kita coba melihat hasil-hasil penelitian yang dikaji, ya, masih banyak ya hal-hal yang harus diperbaiki ya, sama para milenial ya, sebagainya. 2,5 juta remaja itu melakukan aborsi ya di Indonesia. Malah sekarang mungkin lebih ya. Tahun 2021 mungkin lebih tuh. Ya. 2,5 juta ini. Dari penduduk sekarang ini 270 juta lebih. 3,2 juta mungkin lebih ya, pengguna narkoba, obat-obat terlarang lainnya. Ini kan generasi milenial. 30% di Indonesia itu pemuda milenial. Sampai 70 juta sekarang. Kalau dijumlah ya, pemuda, kalangan milenial, remaja, pemuda. Ya. Kalau ini tidak dipersiapkan ya sebagai generasi yang qurrata ayun, generasi yang menjadi cenderamata bagi orang tua, anak yang saleh, generasi Rabbani, ya. Bagaimana setelah kita nanti tiada? Kan Nabi Yakub ketika sudah dekat ajalnya, dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, dia panggil semua anaknya. Dia pertanyakan kepada anaknya, ma ta'budu min ba'di, wahai anakku yang tercinta, Anda semua adalah generasi meneruskan
amanah cita-citaku. Ma ta'budu min ba'di. Nak, apa yang akan kamu sembah setelah aku tiada? Tanya Nabi Yakub pada anak-anaknya. Maka anaknya menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu, ayah. Tuhan yang ayah sembah, kami akan ikuti amanah itu. Wasiat. Dan Tuhan yang disembah oleh Ibrahim, nenek moyang kami. Dan seterusnya. Pernahkah kita memanggil anak-anak kita, mengingatkan, ya, nyolun karabehumu, sakit-sakit, ya. Pernah niat harapan baik kepada orang tua, ya. Baik bahan oleh orang tua, mandum warisan publo. Tidak seperti itu. Tapi yang pertama sekali, ikutilah pesan-pesan orang tua. Baik dua salat. Jangan lupa itu salat, perintah Allah. Kemanapun nak kamu pergi, dimanapun berada, nak jangan lupa salat, ya, 5 waktu. Karena itu fardhu ain, nggak bisa diganti dengan yang lain, walaupun kaya kita, ya. Nggak bisa salat itu. Mudah dikerjakan, tidak memerlukan biaya, tidak. Mudah. Kenapa kita lalai? Ya. Makanya Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah, penyebabnya kerusakan moral 2. Pertama, hilang unsur ruhiyah, semangat hidup. Hilang semangat. Kalau kita sampaikan yang lalu, hilangnya semangat zaman. Anak semangat hidup dalam suasana seperti ini. Tapi jangan, kita harus mengkonstruksikan semangat hidup yang lebih baik, ruhiyah kita, semangat spirit. Tadi Gubernur Jawa Barat hadir di MPU Silaturahim MUI Jawa Barat, silaturahmi gubernurnya Pak Ridwan Kamil. Menarik disampaikan. Ada 3 konsep dibangun di Jawa Barat. Yang pertama, konsep implementasi ibadah, ruhiyah, semangat beribadah. Semua lini. Mereka 50 juta penduduk Jawa Barat. Kita 5 juta lebih sedikit. Sedikit sekali penduduk kita. Anggarannya banyak. Itu semangat ibadah. Karena dia yakin itu amanah. Nanti ada mas'uliyah. Tadi kan dibaca, kalla summa kalla latus alunna yauma idzin. Akan dipertanyakan nanti. Setelah akan diterapkan, nanti saya akan ditanya, kata Pak Gubernur Jawa Barat. Apa kerjamu? Kemana rakyatmu, wargamu? Amar ma'ruf. Itu yang pertama. Pertama dia, konsep supaya rakyat warganya itu ibadah. Mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berat nanti tanggung jawab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, dia mengatakan, alangkah nanti saya menyesal kalau selama saya punya kekuasaan, saya tidak bermanfaat kepada umat saya, warga saya, masyarakat saya. Dia baca hadis, khairun nas man anfa'uhum linnas. Dasarnya ke sana. Kalau yang pertama ibadah, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'buduni. Ibadah. Ini yang kedua. Saya akan menyesal kalau saya selama berkuasa 5 tahun tidak bermanfaat
kehadiran saya di sini, rugi saya. Khairun nas man anfa'u linnas, dibaca hadis. Subhanallah. Jadi saya kira Jawa Barat tidak ada syariat gitu. Tapi nilai-nilai syariat itu diimplementasikan. Satu desa harus ada satu hafidh. Program. Setiap desa satu hafidh. Luar biasa. Ya. Itu menunjukkan pemimpin yang amanah. Ya. Takut pertanyaan mas'uliyah nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya katakan alhamdulillah dan banyak memberi apresiasi konsep-konsepnya dilakukan itu. Saya mengatakan alhamdulillah kalau semua gubernur seperti itu. Indahnya di Indonesia ini memadukan duniawi dan ukhrawi. Subhanallah. Pak Ibu hadirin kaum muslimin, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya penyebab yang kedua di samping ruhiyah, semangat, yang kedua hilangnya semangat ubudiyah. Semangat ibadah enggak ada. Yang rame jambu madat. Kalau di Aceh warung kopi. Coba kita lihat, buat penelitian. Saya pernah menyuruh Lumaisa saya coba apa yang kesenjangan di negeri syariat ini. Coba buat penelitian dalam beberapa dimensi aspek ya. Kemana aspek ibadah, pemahaman syariah ya. Kemana dengan usaha, mencari nafkah masyarakat Aceh. Coba padukan dengan maqasid syariah, dengan maslahah. Apa kesenjangan sehingga kita seperti ini ya. Tidak pernah terjadi sebuah taghyir yang mengembirakan ya. Tak semuanya. Pak Ibu hadirin kaum muslimin, sidang jamaah yang dirahmati Allah ya, Subhanahu wa ta'ala. Di samping itu ada yang dimasukkan tadi, fakasafna, dalam bumi itu kan Karun. Dia kaya. Tapi ketika ditugaskan oleh Nabi Musa amil zakat, untuk mengambil bagian zakat dalam harta Karun, dia sombong. Pulang saja. Bilang sama Musa, gak ada hubungan dengan saya, ini harta saya. Ini harta lon, keringat lon, keahlian lon, ada harta saya ini. Sehingga Quran menjelaskan kan kunci gudangnya saja gak mampu dibawa oleh pelayan petugas Karun, tapi harus dibawa oleh gajah. Tentu kan betapa banyak kekayaan yang dimiliki, tapi sombong. Bilang sama Musa, gak ada hubungan dengan kekayaan saya. Sombong, takabur ya. Maka Allah tenggelamkan. Heran kawan-kawan teman Karun, heran. Hai kemana Karun? Hojak Karun, harta barobanna gudang-gudang. Takjub, rupanya sudah dimasukkan dalam bumi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata hanjit create dengan rezeki yang dipilih Allah. Kita hitung tahun ini berapa kemasukan rezeki yang dipilih Allah. Bayar 2,5% kalau sudah sampai nisabnya. Bayar 2,5%. Ada uang di bank ya. Kita hitung zakatnya kalau sudah sampai nisab 94 atau 96 gram emas. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Oh kalau belum, bayar infak.
anak turut zakat, bi infak. Karena itu semua anugerah Allah. Beri sedekah. Sedekah rutin. Walaupun sedikit kata Rasulullah, tapi rutin. 2.000, 5.000 tiap hari. Kita masukkan dalam celeng. Allah yang menilai. Oh, lebih lagi bainah. Ada toko, ada tanah produktif, rumah, kita wakafkan. Selama kita masih hidup, kita wakafkan. Kita beri wakaf. Sedekah jariah. Hotel kecil hanale kan hanale milik kita itu. Kita lepaskan harta yang sangat kita cintai untuk milik Allah. Inilah yang dijelaskan dalam surah Ali Imran ayat 92 Abu Talhah di Madinah. Ketika mendengar ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Waktu dengar ayat ini sampai ke telinga Abu Talhah, langsung buru-buru ingin bertemu dengan Rasulullah di Madinah. Ya Rasulullah, ya kebun kurma lon di depan masjid yang biasa Rasulullah masuk. Enak rasanya kurma. Orangnya lon serahkan lewat Rasulullah mandum untuk kepentingan agama Allah. Subhanallah. Lan tanalul birra. Kamu kata Allah tidak akan sampai kepada albir. Maka albir dalam tafsir ditafsirkan al-jannah. Wa al-jannah. Bir itu kamu tidak akan sampai kepada surga Allah sebelum hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sebelum kamu menafkahkan hartamu yang Allah berikan itu di jalan Allah yang sangat kamu cintai. Ada Bapak Ibu yang kita sangat sayang, ya. Itu yang kita berikan, tawakafkan, ya. Saboh pintu kide, selama itu masih ada hasilnya ke masjid, selama itu pula pahala mengalir kepada si wakif. Sekalipun si wakif yang beri wakaf sudah di alam barzah, maka alangkah prihatin, ironis, ada anak yang menggugat kembali apa yang diurusi orang surat digugat. Kan dah gugat orang si dalam kubu di alam barzah. Kalau anak yang baik malah dia pegah disah ba ayah tanah ipak rumah siapa nujuk ke masjid, sewa ke masjid. Tanah belang na 5 hari 10 hari ni wakaf anda ke masjid. Yan ke kadang lon tua-tua berdoa keron dan sebagainya. Itu sedekah jariah. Kita sudah kembali kepada Allah yang tinggalkan 3 perkara hubungan dengan kita. Sedekah jariah, itulah wakaf, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang salih. Menyunat 3 kan alhamdulillah, sedekah jariah na wakaf, ilmu ada kita wariskan, murid-murid, ada lagi anak yang saleh, alhamdulillah, sangat paripurna. Tapi miyahana balai salah satu benar itu ya. Salah satu. Makanya kadang-kadang anak gede, tua itu kurungsi. Ba orang 7 ka tu ya pula bate. Linyan trip timoh naliang dia di kubu. Atua kurungsi. Agaduh ngahidonis dunia, ngan usaha dan sebagainya. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah Abu Talhah hantinget lege bantruk ayat Ali Imran 92. Berempat juga Rasulullah, ya Rasulullah, hana arti kepulon kubun kurmayan lon serah mandum lewat drone bak jalan Allah wakaf. Karena sahabat-sahabat dulu sangat apa? Umar, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab,
Abu Bakar As-Siddiq, para sahabat sangat gemar ya. Karena itu yang dipilih Allah tak syukuri ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ada yang ditenggelamkan ke dalam laut merah seperti Fir'aun. Fir'aun angkuh sekali. Malah dia katakan wa ana rabbukumul a'la, lun Tuhan yang paling tinggi. Makanya harus tetap kuat keimanan, keyakinan kepada anak-anak kita di rumah ya. Baik takabur, baik sombong, menyo ayah napeng, gejuk ba nak ini nanti ada kawanmu yang yatim di sekolah, ajak minum atau beli kue kan. Kita didik rasa sayang pada anak yatim sebagainya. Lagi Luqmanul Hakim, anak juga bahaya, bukan hanya akhlak, akidah, tapi kan gemonitor, gaawasi, hanbi merumpak ngana-ana yang kanakal, rusak akhlak, rusak akidah, dijaga, gaawasi. Itu yang mana? Kok aja ija, pebut, ya, tak pernah. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu, jaga anak keluargamu dari api neraka. Fir'aun waktu tenggelam laut merah mengejar Musa, kan itu mukjizat Allah. You pukul dengan tongkat Nabi Musa, pukul laut, wadrib, renggang jadi terowongan, membeku i laut. Lewatlah Musa dan kaumnya. Lalu Fir'aun cair kembali, tutup dalam jalan, ya semuanya mati, termasuk Fir'aun. Pakai karab nada baru dipikir, ya Allah beriman kepada Tuhan Musa, tapi enggak ada lagi, rohnya sudah ke kerongkongan, enggak diterima lagi tobatnya, enggak diterima lagi keampunannya. Ya. Baik hadirin kaum muslimin, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nanti kita jangan di akhirat kita minta kembali ke dunia, jangan. Fayaqula laula rabbi akhartani ila ajalin qarib. Ini yang terakhir sebagai penutup. Mengadu di akhirat, mengadu kepada ya Allah, pakan ajalon cepat necok ya Allah. Hana preh beberapa saat lagi lona harta, lupa dulu mensedekahkannya ya, memberi wakaf mungkin lalai. Dan ini pulang dunia, fa asaddaka wa akum minas salihin. Lun akan sedekahkan itu semuanya di jalan ron ya Allah, agar lun termasuk kelompok orang-orang yang saleh. Tapi kan tidak bisa lagi. Wala yuakhirallah nafsan idza jaa ajaluha. Hanale ne pegali Allah, kalau sudah datang ajal, apapun cerita enggak ada lagi, sudah habis, tutup buku. Itulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kami sudah melihat bagaimana beratnya azab di akhirat ya Allah. Wa sami'na, kami dengar ya Allah. Farji'na, kembali kami ya Allah ke dunia. Na'mal salihan inna muqinun, kami akan beramal saleh. Kami akan yakin kepadamu ya Allah. Inilah sekarang. Baik hadirin kaum muslimin, sidang jamaah yang dirahmati Allah
Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, mari memperkuat dengan peristiwa tsunami sudah 17 tahun. Ada yang merempak keluarga, tahu kuburan. Ada yang tidak bertemu, hang iteme jenazah. Tapi ka gejak aju bak kuburan, ka berdoa, mana dia yakin. Ya. Sudah seperti itu. Al-mautu ya'ti baktatah. Kematian itu, Bapak Ibu sekalian, kadang datang dengan tiba-tiba. Hang iteme kenwe ya. Begitulah. Ya mudah-mudahan dengan semangat juga pergantian tahun baru Miladiah, mari kita hisab diri, introspeksi. Mungkin juga banyak kekhilafan, kesalahan selama ini, kelalaian. Le tua ya Allah daripada jaga. Kadang-kadang salatnya bolong, hana disiplin 5 waktu, ya. Kadang ketua dengan usaha dan sebagainya. Mari kita taubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nonton kira demikian beberapa hal. Mudah-mudahan mari kita jaga anak-anak kita. Ya, apalagi tahun baru jangan euforia. Ingat anak, karena hura-hura mengikut contoh menyerupakan diri dengan non orang kafir itu adalah, kata Rasulullah, hana termasuk golongan lun. Ya. Mari kita jaga, ya. Kita perbanyak amal ibadah, doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.